Selamat pagi, rindu ya? Rindu ocehan aku pagi hari. Bukan pagi hari, dari pagi sampai malam ya, karena aku di kutik. Pokoknya guys, mulai hari ini, mulai tahun baru 2025, aku tidak akan membiarkan manusia-manusia biadab ya ngocehin aku, nyenggol-nyenggol aku yang nggak punya urusan ya, apalagi yang nggak kenal ya. Jangan sok kenal, sok dekat, sok tahu, apalagi hanya berurusan di dunia maya ya nggak. By the way, si biadab putus lagi dari berondongnya. Bagus, ibunya menyelamatkan anaknya. Pokoknya ya, peringatan keras dari aku untuk kalian yang bersekutu skincare ya. Silahkan aja lanjut review, menghancurkan brand orang lain, memfitnah, membuli, body shaming, menyenggol pribadinya, silakan. Jangan kotak-katik urusan hidup aku. Aku tujuannya satu, lurus ke si manusia biadab, ya nggak? Sekarang dia udah diem katanya, ya sudah. Kalau dia sudah diem ya sudah. Aku pun agak reda nih, udah reda, emosi aku sudah reda. Tetapi kalau si biadab itu diindikasikan katanya nyuruh si dokter nggak beradab itu nyenggol-nyenggol aku pun nggak peduli ya. Aku nggak peduli sama sekali. Apalagi adik mantannya itu ngomong, belum tahu dia siapa. Emang kau siapa? Wah, bedebah kau. Pura-pura telepon lawyer, mau tahu siapa. Dia tahu aku siapa, dia tahu aku siapa ya. Tapi aku bukan ada tujuan deket-deket sama owner skincare ada maunya kayak kau ya, nggak ada maunya. Aku mah bukan jualan tas branded, Vimela jualan, aku UMKM. Kalau tas branded aku beli ya, bukan untuk flexing, untuk menghargai diri sendiri ya, karena jerih payah aku kerja keras, keluar keringat dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki. Kerja, bukan bacotin orang, bukan fitnah orang, bukan saling sikat bisnis orang ya. Nggak pernah aku jualan apapun, jualan tas aku nggak pernah jelek-jelekin brand orang. Jualan rumah aku nggak pernah jelek-jelekin rumah orang ya, nggak kayak kau berpendidikan nggak tak beradab. Dokter berotak tapi nggak dipakai. Jangan kesinggung. Banyak dokter yang berotak tapi nggak dipakai otaknya ya. Dokter berpendidikan tapi nggak dipakai pendidikannya ya. Kalau kau itu mau nyerang orang, mau nyerang, mereview atau apapun namanya, atau terserah kau lah apa itu namanya, demi rakyat, aku tidak terwakili dengan kau karena kau jualan ya. Aku tahu tujuan kau apa. Fokus aja, fokus ya, fokus. Jangan kesana kesini. Nyenggol-nyenggol orang yang gak ada urusan, bolak-balik polsek. Budak apa nggak nangkep otaknya. Dibilangin berkali-kali aku ada di polsek itu karena aku lagi jalan sama SS ya, Kenapa kau sewot ya? Heran, mau banget nih diomelin sama nenek pagi-pagi. Lalu ngomong ada laporan apa tuh? Ada laporan palsu atau apa? Kawan kau yang ada laporan kesaksian palsu, bukan aku. Aku mah alhamdulillah tidak pernah dilaporin orang, tidak pernah ya, karena aku bukan kriminal dan aku tidak sudi berurusan dengan hukum ya. Aku mah hidup mah gini-gini aja ya. Nggak usah kau kesana kesini memframing seolah-olah. Lagian kau demen banget ya. Kau demen banget dibully orang gitu. Udah bener katanya kau mereview produk walaupun kau jualan dan ada maksud lain ya, nggak usah body shaming. Malu tuh, temen sejawat kau tuh rusak namanya gara-gara kau ya, nggak gara-gara kau dokter tak beradab. Apalagi netizen yang diomongin, apalagi mau tahu aku kerjaannya apa? Pengangguran, tahu nggak? Pengangguran. Mau ngurusin rumah tangga aku, urusin rumah tangga kau ya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak usah repot. Udah mah body shaming, udah ngurusin rumah tangga orang lain, udah ngurusin kerjaan orang lain, apalagi udah ngurusin banda orang lain. Tujuan kau tuh apa sebetulnya? Apa tujuan kau itu? Mau jadi apa? Mau jadi penguasa dunia maya? Atau mau jadi penguasa negeri Konoha? Coba
coba jelasin dulu yang jelas ya, biar aku dukung ya, biar aku dukung kau ya. Yang penting jangan kriminal ya, jangan kriminal. Kalau aku tak sudi dukung kriminal. Tuh nyamuk nih. Tuh nyamuk satu aja aku uber sampai dapat sekarang, nggak bisa orang gigit-gigit aku, enggol-enggol aku sembarangan ya. Gitu. Pokoknya netizen, aku tidak akan membiarkan diri aku disenggol-senggol sama manusia-manusia tidak beradab di dunia maya. Aku udah cukup diam. Selama ini aku diam. Ternyata diam itu bikin mereka ngelunjak. Bikin mereka ngelunjak. Kalian juga begitu ya. Kalau misalnya ada yang ngelunjak sama kalian, gak usah lapor-lapor polisi ya. Kasihan bapak polisi banyak urusan, gak usah baper ya, gak usah baper, gak usah sok jago ya. Yang paling penting itu gak usah sok jago, seolah-olah negara di genggaman dia. Ternyata netizen ya, miring dulu sekarang. Ternyata aku tuh baru tahu ya, aku tuh baru bikin story aja di IG aku satunya. Itu kalian itu seneng banget. Aku mau aku mau nyikat orang-orang tidak beradab di dunia maya. Artinya apa? Artinya kalian itu udah jengah juga dengan urusan-urusan skincare ini ya kan, pengen hidup tenang, pengen damai. Tapi itu manusia agak lain, dokter agak lain itu dengan geng agak lain, geng-geng biadab itu buzzer ya, tapi udah melemah juga buzzernya. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa mereka itu hanya dikagumi, hanya didukung oleh setan-setan di dunia maya. Pokoknya tetap semangat, jangan kalian terbawa arus perbuatan-perbuatan manusia menyerupai setan ya. Selamat pagi. Ini aku bacain ya. Rata-rata orang yang komen itu kelihatan berpendidikan, tapi pendidikan itu nomor 2 menurut aku. Adabnya bagus nih salah satu ya. Bilangin kak, tuh sama itu kasar banget ngomongnya, maksudnya sarkasnya kasar banget. Fokus aja ke klinik skin atau ke skincare yang kau bahas. Kalau mau review skincare disingkat-singkat. Kalau mau review skincare minimal izin dulu, pakai adab, kode etiknya dipakai. Ini yang dibahas masalah hutang orang, body shaming, bisnis baju orang, gak etis. Bener gak etis nih, gak etis. Lagian kau bahas baju orang, baju kau aja kayak orang-orangan sawah. Berani nanti aku review loh baju kau. Nah ini rata-rata yang ngomong nih ya, yang ngomong nih ada ya. Dia makin kesini makin kesana, udah netizen udah males dengan alasan untuk kepentingan konsumen. Pinter ya. Semua orang bisa duduk di bangku kuliah, tapi nggak semua orang growing saat mengenyam pendidikan. Bagus. Tidak semua yang mengenyam pendidikan itu berpendidikan. Bagus nih. Kelar kau kalau aku up satu-satu nih. Ini fakta nyata, bukan buzzer. Makanya jangan senggol-senggol aku. Tujuan kau fokus aja ya, fokus aja menyelamatkan diri. Gitu netizen, segala ngungkit-ngungkit ngatain aku. MBA nggak ada ya. Aku tuh menikah jauh sebelum aku tuh punya Renzo. Dipestain emang setelah hamil aku gede, sekalian selamatan hamilan, selamatan hamil, bukan hamil. Salah. Udah fokus aja sama hidup kau lah. Lain kali itu cari suami di screening ya, jangan yang pernah punya kasus pelecehan. Kena kan kau memang pantas dilecehin. Nggak beradab sih. Jadi gitulah netizen, mohon maaf lahir dan batin ya, karena kalau aku tuh ngomong baik-baik, dikasih tahu baik-baik, udah banyak ya yang ngasih tahu baik-baik, ngomongin baik-baik, nggak masuk ke brainnya, nggak masuk. Ya memang harus kita itu menjawab orang gila, memang harus dengan kegilaan yang sama ya, harus dengan kegilaan yang sama. Jadi kalau dikasih bahasa tutur kata yang baik, walaupun dia berpendidikan, nggak akan masuk ke brainnya itu. Yang dia tahu adalah ya udah ngebully aja, ngehujat aja dengan bahasa dasar yang dia punya, dengan bahasa baku yang dia punya gitu. Kalau diajak ngomong yang yang santun, nggak akan bisa, karena dia bukan manusia ya, dia biadab. Sama si biadab, satu gengsi. Nah akhirnya aku ingin menasehati nih, karena
aku dibawa-bawa gitu. Menurut aku sih ya, menurut aku kalian itu harus lebih bijak. Semakin hari semakin terlihat, semakin hari semakin jelas sebetulnya apa sih tujuannya ini. Apakah emang benar buat kalian? Apakah memang segitu empatinya terhadap kesehatan kulit kalian gitu. Kalau aku boleh menyarankan, sesama pebisnis itu nggak patut seperti itu ya nggak. Kalau memang ada persaingan bisnis di dalam kericuhan ini, jangan juga sekeji itu gitu. Allah aja memberikan rezeki kepada umatnya sesuai porsinya ya, tidak kurang dan tidak lebih pas. Dan Allah itu tidak akan memiskinkan umatnya ya enggak, selama manusia umatnya bisa dan mau bekerja, bukan bekerja dengan menjatuhkan orang lain, memiskinkan orang lain. Dan kalian nih pada suatu saat nanti ya, pada suatu hari nanti, jika benar-benar terbukti apa sih sebetulnya tujuan orang-orang yang mereview ini, apakah persaingan bisnis, apakah memang untuk kepentingan kalian masyarakat, dan kalian yang sudah ikutan menghujat, membuli para pebisnis itu, kalian ikutan dosa loh. Bagaimana dalam bisnisnya itu banyak orang yang bergantung di pundak mereka, orang-orang kecil yang hidup dari bisnis itu. Dan aku tuh punya keyakinan ya, doa orang kecil itu terkabul, doa orang kecil itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalian ya yang mendukung kezoliman di dunia maya diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Guys, katanya si biadab marah-marah apa ngoceh katanya sambil live. Dia gitu ya guys ya. Kalau lagi jatuh cinta serasa dunia punya dia, ya nggak? Kalau udah putus semua orang disalah-salahin. Biadab, nggak ada urusan. Aku mau cari tahu hubungan kau yang tidak menarik itu, seperti cucu dan nenek ya. Itu biadab, teman-teman dia nge-DM aku, nge-WA aku, katanya kau udah mulai ngancem-ngancem. Selalu begitu kalau pacaran, putus, nyalain orang, bongkar-bongkar aib, dilarang-larang, teman-teman udah kebaca biadab. Jadi jangan berpikir orang itu mau tahu hubungan kau, sudah kebaca. Setiap kali kau pacaran begitu, ujung-ujungnya apa? Bongkar aib, fitnah, ngebual gitu. Ya udahlah, yang tabah ya anak kecil, emang si nenek begitu kalau pacaran. Pokoknya aku tidak akan memberi nafas biadab kalaupun kau tidak menyebut nama aku. Katanya cari tahu apa, nggak ada yang mau cari tahu, dan kamu tahu biadab, udah cukup tuh. Yang terakhir orang baik-baik ingin kau fitnah, ingin kau bully, ingin kau penjarakan, ingin kau deportasi, udah semua. Jadi aku tuh udah muak, tau nggak, muak dengan model-model kau ini di Indonesia ya. Pokoknya nih ya netizen ya, kalau sampai nih dia mengulangi ya, ngoceh-ngocehin lagi tuh anak kecil yang udah dia abuse pedofil ya, udah dia pedofilin, jangan dipercaya, udah pasti dia yang nggak beres, udah pasti dia yang sengklek ya. Kalau 1-2 berpisah seperti itu mungkin pasangan yang salah, kalau setiap pasangannya begitu dia yang paham. Lalu Neti kalian bilang, nih aku lagi kecapean ya, habis beresin kamar anak aku, alhamdulillah beres. Anak si biadab entahlah di mana kamarnya, kasihan juga itu anak ya. Doain lah, mudah-mudahan itu anak sukses hidupnya ya. Setiap ingat dia itu aku sedih ya. Nggak ada urusan sama anak. Jangan ikutin si biadab itu kalau ribut bawa anak. Netizen ada yang bilang itu samanya tuh sama si orang-orangan sawah. Iya ya, pikir-pikir emang mereka sama ya, pantesan lantamnya sama. Sekufu kalau dalam bahasa agama kita Muslim, orang jahat ketemu orang jahat ya. Kata dia, hidup aku pengangguran karena banyak waktu. Buat ngenyikat kau, walaupun aku sibuk ada waktunya ya. Tidak aku biarkan lagi kau seenak cangkem kau untuk ngebully atau memfitnah atau ngebual tentang aku biadab. Catat ya, tidak ada yang peduli dengan hubungan kau dengan anak kecil itu ya. Jangan berpikir aku mau tahu, itu mereka keluarganya yang nge-DM. Mau aku upload DM-nya, cuman unfollow doang, biasanya juga begitu. Aku di unfollow kau, nggak ada yang komplain, yang ada aku yang ngeblok kau biadab. Kau salah ya, kau salah tuh.
By the way, aku habis beresin tas aku, risi tas kau ada di aku ya, tapi belum lunas. Lunasin dulu, baru aku kasih yang rokok hitam. Katanya si biadab ngebangkit ya, ngasih tas kado katanya. Netizen, barang-barang yang aku kasih ke dia dengan baju yang nggak dia balikin, dengan jaket-jaket hak yang aku kasih ke dia itu lebih mahal daripada tas laule dia itu. Nggak sudi, aku juga nggak pernah pakai. Begini-begini aku tidak pernah pakai model tas Hermes yang modelan begitu. Kayak maksa. Kayak maksa pengen punya tas Hermes. Enggak lah, mending pakai Vimela daripada pakai tas dia. Udah aku buang ya. Lagian udah aku kasih, udah aku sedekahin ke orang. Gak usah bangga-bangga tuh. Mendingan fokus aja dengan apa ya? Dengan panggilan. Aduh, siapa yang mau nemenin kau lagi, biadab? Baru aja pacaran sama anak kecil udah begitu. Jangan-jangan tuh anak lagi balik ke pangkuan ibunya, disiksa tante. Pokoknya aku ini akan membuat diriku menjadi pengangguran kalau kalian lapor bu. Si biadab abis live ngoceh ngebual ini seolah dia orang penting buat hidupku. Biadab, kau ini sekarang posisi kau sekarang ini aku sikat, aku injak, ya nggak ada lagi orang-orang yang bisa kau semena-menakan ya. Pokoknya netizen, kalau dia ini kita harus gini nih, kita harus bikin dia malu. Dia biasa kalau diginiin itu dia jaga diri. Dia ini kalau nanti marah-marah nih, ngata-ngatain lagi keluarga anak kecil itu, nah kalian fix tahu siapa yang sarap kan. Nah jadi kalau kalian diajak untuk membuli, untuk menghina keluarga yang udah ninggalin dia itu, jangan yang dek, jangan ya dek, yang sinting dia dek. Nih aku spill ya, sepupu yang nggak suka dibilang miskin, kata yang ngelapor ya, biadab nih, bukan aku cari tahu, dia yang ngasih tahu. Jadi aku menyampaikan ke netizen semua, ada barang-barang yang dibeliin minta diganti bu, gitu memang gitu permainannya. Bahkan untuk masalah makan aja ditagih. Malu biadab, malu. Berubah kan? Aku bacanya aja malu guys. Aduh ya Allah, masa Allah tante girang. Kata si biadab katanya kurang lebih gini ya. Nih kalian suka salah-salah nih kalau kasih info. Katanya aku suka spill IG dia. Biadab, nggak ada yang menarik dari hidup kau selain jijik ngelihatnya. Aku udah blok kau lama ya, dan aku nggak punya fake account. Selain nih netizen pinter aku yang yang memang memberitahukan mana kata-kata, mana bualan, mana fitnahan kau yang aku harus sikat. Nah sekarang kau fitnah lagi, kau bilang aku spill hubungan kau yang tidak menarik itu ya. Nggak ada ya, udahlah kalau kau malu berubah gitu. Jangan kau ulang kayak kaset apa tuh namanya, lagu lama judul baru begitu terus, dihina, dimintain barang gitu. Udah tahu, udah hatam guys, aku tuh jijik tahu.